Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita curahan nikmat dan maunahnya sehingga kita dapat merasakan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang insyaallah berbarakah ini. Salawat beserta salam dalam kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam pada malam hari ini. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, baiklah izinkan saya pada malam hari ini membawakan acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita Nur Jihad. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan seiring ridha ilahi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Nabil Tariq. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati musyrif kita Ustadz Halub dan teman-teman saya seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempatnya insya Allah berbarokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita terjebak dalam stigma atau pemisahan yang sempit dan keliru. Kita sering menganggap bahwa kesalehan hanya diukur dari berapa lama kita berdiam diri di dalam masjid. Kita menganggap bahwa jika seorang sudah rajin beribadah, maka urusan dunia bukan lagi menjadi prioritasnya. Sebaliknya, kita melihat orang yang sukses mengejar karir, sains, dan teknologi seolah-olah mereka sedang menjauhi dari nilai agama. Hari ini, saya ingin menantang pola pikir kalian, yaitu muslim yang hebat bukanlah muslim yang hanya jago ngaji di dalam menara gading, sementara dunianya hancur berantakan. Islam tidak pernah mengajarkan kita menjadi umat yang lemah, apalagi menjadi umat yang menjadi beban bagi orang lain. Lalu yang pertama, Islam adalah agama keunggulan atau excellent. Allah Subhanahu wa taala memprolaklamirkan dalam Al-Qur'an bahwa kita adalah khairul ummah, yaitu umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Mari kita renungkan kata-kata terbaik dalam khairul ummah. Gelar terbaik tidak mungkin disematkan kepada mereka yang tangan di bawah. Gelar terbaik tidak layak diberikan kepada mereka yang ekonominya rapuh, pendidikannya tertinggal, atau teknologinya bergantung pada belas kasihan bangsa lain. Menjadi muslim yang hebat berarti menjadi yang terbaik di bidang apapun yang Anda geluti. Sejarah mencatat dengan tinta emas, peradaban Islam lahir dari tangan-tangan muslim yang seimbang antara zikir dan pola pikir. Ingatlah, ada Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang yang faqih, ahli hukum Islam. Namun di saat yang sama, otaknya melahirkan algoritma dan aljabar yang menjadi fondasi komputer yang ada di tangan Anda hari ini. Ingatlah Ibnu Sina yang sudah khatam dan hafal Al-Quran di usia belia, namun tangannya menulis The Canon of Medicine, yaitu kitab yang menjadi standar medis dunia selama berabad-abad. Mereka tidak membuang agama untuk menjadi ilmuwan, dan mereka tidak meninggalkan ilmu untuk menjadi ahli ibadah. Bagi mereka, meneliti bintang adalah bentuk tasbih, dan membedah ilmu adalah bentuk sujud syukur atas akal yang Allah berikan. Kedua, kekuatan adalah harga diri umat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat kuat maknanya, al-mu'minul qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif, yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mari kita bedah kekuatan ini. Kuat bukan hanya berarti otot yang kekar, tapi kuat dalam spektrum yang luas. Kuat intelektual. Kita butuh muslim yang cerdas dan agar tidak mudah dimanipulasi oleh hoaks, agar kita bisa menjadi pemberi solusi bagi masalah bangsa, bukan penambah beban negara. Kuat finansial atau financial freedom, yaitu kebebasan dalam ekonomi. Mengapa? Karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Bagaimana kita bisa membebaskan penderitaan saudara kita, membangun pusat pendidikan yang gratis dan berkualitas, atau menyantuni ribuan anak yatim. Jika ekonomi umat Islam kita lumpuh, kemiskinan menjadi seringkali mendekatkan seorang kepada kekufuran. Maka jadilah kaya agar Anda bisa menjadi penopang dakwah. Yang ketiga, yaitu kuat karakter dan profesionalisme. Inilah yang sering terlupakan. Jika Anda seorang muslim dan Anda bekerja sebagai tukang sapu, jadilah tukang sapu yang paling jujur,
dan bersih kinerjanya. Jika Anda seorang arsitek, bangunlah gedung yang paling kokoh dan indah. Jangan sampai dunia berkata, dia muslim, tapi kerja asal-asalan. Seharusnya dunia berkata, pasti dia muslim, karena kerjanya sangat sempurna. Hadirin sekalian yang Allah rahmati, dunia tidak akan kagum hanya dengan melihat kita berpakaian rapi dan pergi ke masjid. Dunia baru akan melirik Islam ketika mereka melihat kenyataan di lapangan. Mereka akan terpukau ketika melihat, oh ternyata arsitek hebat yang membangun jembatan ini adalah seorang muslim yang taat. Mereka akan tunduk hormat ketika menyadari pakar teknologi yang paling jujur ini ternyata adalah seorang penghafal Al-Quran. Inilah dakwah yang paling nyata. Dakwah dengan prestasi, dakwah dengan kompetensi, dakwah yang tidak perlu banyak bicara, tapi hasilnya dirasakan oleh semua manusia. Mari kita tanyakan pada hati nurani masing-masing, apakah kita tega melihat Islam hanya dikenal sebagai agama orang pinggiran yang hanya bisa berdoa saat ditindas, ataukah kita ingin Islam kembali ke hitahnya sebagai pemimpin peradaban dunia? Jangan biarkan podium sains diisi oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan biarkan panggung ekonomi dikuasai oleh mereka yang tidak mengenal halal haram. Sementara kita hanya duduk di pojok ruangan sambil mengeluh. Pulanglah dari tempat ini dengan satu tekad yang bulat. Mulai detik ini, saya akan rajin ngaji sebagai bekal pulang ke akhirat. Tapi saya akan menuntut ilmu sekuat-kuatnya, dan karya saya sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Lalu jangan jadi muslim yang biasa-biasa saja. Jadilah muslim yang kehadirannya dirindukan. Jangan jadi muslim yang kehadirannya dirindukan bumi karena manfaatnya dan namanya diperbincangkan oleh pendidik langit karena ketaatannya. Lalu sebagai penutup, pesan dari kita untuk semuanya yaitu, wahai para penjaga ayat-ayat Allah, janganlah kalian merasa cukup hanya dengan menyimpan Al-Quran di dalam ingatan, sementara dunia menanti kalian untuk mewujudkannya dalam kenyataan. Ketahuilah, menghafal Al-Quran bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk menjadi manusia yang luar biasa. Jika Al-Quran sudah ada di dalam kita, jika Al-Quran sudah ada di dalam dada kita, maka seharusnya tangan kita menjadi yang paling terampil dalam berkarya, otak kita menjadi yang paling tajam dalam menuntut ilmu, dan langkah kita menjadi paling yang terdepan dalam menebar manfaat. Jangan biarkan hafalanmu hanya menjadi hiasan di lisan. Jadikanlah setiap ayat yang kau hafal sebagai bahan bakar untuk menaklukkan tantangan zaman. Dunia harus tahu bahwa seorang penghafal Al-Quran bukanlah orang yang tertinggal, melainkan sosok yang paling profesional dalam bekerja, paling cerdas dalam berpikir, dan paling unggul dalam memimpin. Sebab jika Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, maka engkau sebagai pembawanya harus menjadi bukti nyata dari kehebatan mukjizat itu di muka bumi. Jadilah Al-Quran berjalan yang kehadirannya memberi solusi dan karyanya menjadi inspirasi. Hafalkanlah isinya, namun jangan lupa pimpinlah peradabannya. Karena Islam tidak hanya butuh lisan yang fasih, tapi juga tangan yang ahli dalam jiwa yang mandiri. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan kultum dari saudara kita Muhammad Nabil Thoriq. Intisari pada malam hari ini adalah, jadilah muslim yang intelektual, tidak hanya fokus dalam agama, tapi juga bisa balance dengan dunia. Apa itu ulama intelektual? Ulama intelektual adalah yang menjadikan iman, Islam, dan amal solehnya menjadi landasan sebagai pegangan dia di dunia. Tapi dia tidak melupakan mengasah pikirannya untuk maslahat di masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian teman-teman. Jika kurang dan lebihnya
kurang dari saya dan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.